dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudaraku pecinta Ramadan dan pecinta Bangka Pos, banyak orang berkiprah di dunia ini sesuai dengan landasan kehidupan masing-masing. Apabila landasan hidupnya itu selalu menggunakan dari Allah dan Rasulullah, insya Allah akan mempengaruhi pola hidupnya juga sesuai dengan Allah dan Rasulullah. Saudaraku, kita umat Islam, kita selalu berperilaku punya landasan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita punya landasan di dalam pola kehidupan menyandarkan kepada Allah, menyandarkan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya di dalam hati kita itu juga meyakini bahwa tidak ada yang pantas disembah di dunia ini melainkan hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang pantas dimintai pertolongan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang pantas ditakuti di dunia ini kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat bersandar di dunia ini kecuali hanya Allah. Dan bahkan tidak ada tujuan hidup di dunia ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, wahai saudaraku, puasa di bulan Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa adalah satu model ibadah yang tidak bisa dikamuflase, tidak bisa direkayasa. Kalau sholat masih kadang-kadang pengen dilihat orang lain, sedekah masih kadang-kadang pengen diliput media massa, zakat masih kadang-kadang karena nggak enak dengan tetangga. Tapi kalau puasa, mau orang tahu, mau orang ngeliat, mau orang nggak ngeliat, kita puasa tetap urusannya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan tahu apakah kita berpuasa apa tidak. Kadang-kadang kita menyangka orang itu puasa, tahu-tahu dia merokok. Kadang-kadang kita menyangka orang itu tidak berpuasa, tapi ternyata dia malah berpuasa. Jadi tidak perlu itu ditunjukkan orang, dan tidak akan pernah kita pengen dilihat orang. Itu hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hal ini, maka puasa melatih kita untuk berbuat di dalam segala hal secara ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintah oleh Allah untuk ibadah kepadanya kecuali dengan orang-orang yang bisa ikhlas kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, dalam hal ini saya
ingat apa yang pernah dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah mengatakan, "An-nasu mauta illal alim, wal alimun niyamun illal amilun, wal amiluna mukhtarruna illal mukhlisun." Sesungguhnya manusia itu semuanya mati. Manusia itu semuanya mati kecuali orang-orang yang punya ilmu. Karena hanya dengan ilmulah manusia itu bisa hidup. Dulu orang haji bisa 6 bulan dia pergi dari Mekah, Madinah naik onta, dari sini naik kapal laut. Bahkan keluarga sudah tidak ingat lagi dia pulang haji selamat apa tidak. Tapi dengan ilmu yang 6 bulan dipangkas, sekarang haji cuma 1 bulan. Terciptanya Boeing itu karena ilmu. Maka ilmu menjadikan manusia hidup. Saudaraku, Rasulullah sudah jauh-jauh mengatakan, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi." Siapa pengen meraih kesuksesan dunia, kuncinya adalah ilmu. Siapa pengen bahagia di akhirat, kuncinya juga dengan ilmu. Saudaraku, dulu orang mau bicara ke luar negeri, jangankan bicara ke luar negeri, antar pulau kita tidak mampu kecuali kirim surat. Dan itu berbulan-bulan sampainya. Tapi dengan ilmu, kemajuan teknologi tercipta, jangankan sekarang antar pulau, antar negara, kita langsung bicara dalam siaran langsung, dengan HP, dengan telekonferensi, langsung bisa. Dan itu karena ilmu. Tapi terusannya kata Imam Ghazali, "Al-alimuna niyamun illal amilun." Orang-orang yang berilmu itu sesungguhnya tidur. Orang-orang tidur kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sampai ada ungkapan, "Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samrotin." Ilmu tanpa diamalkan itu ibarat kita nanam pohon tapi pohon itu tidak berbuah. Ada orang pengen bisa bikin empek-empek, diajarinlah oleh kawannya ilmu cara membuat empek-empek, sampai ditulis di buku agenda dengan rumus-rumus, bumbu-bumbu, tata cara membuat empek-empek yang enak. Tetapi ilmu itu sebatas tulisan, sebatas ilmu, tidak pernah dipraktekkan sampai hari ini. Saya yakin pasti ilmu itu tidak akan berguna bagaikan orang yang tidur dan tidak pernah terbangun. Kecuali kalau ilmu itu kemudian diamalkan, maka ilmu itu akan ada buahnya. Maka ibarat dia terbangun dari tidurnya. Tapi terusannya, "Wal amiluna mukhtarrun illal mukhlisun." Orang-orang yang mengamalkan ilmu itu masih juga kadang-kadang tertipu, terbujuk, kena rayuan, kecuali dia punya hati yang tulus, punya hati yang ikhlas. Banyak orang tidak sampai kepada tujuan gara-gara di tengah jalan dia tidak kuat dengan godaan, akhirnya tujuan keikhlas tulusnya menjadi hilang. Lalu bagaimana digambarkan ikhlas itu? Kalau digambarkan sangat mudah sekali orang ikhlas. Sama ketika dia buang hajat. Walaupun tadi malam kita makan sate, makan lempah kuning, ketika kita buang hajat tidak pernah kita pilih-pilih yang kita buang. Begitu sudah terbuang ya sudah,
Kita tidak ada harapan pengen kembali, kita tidak akan pernah harapan ini yang keluar harus sate dulu apa gulai dulu. Pokoknya keluar ya sudah. Dan kita akan merasa tenang, bahagia ketika itu ikhlas sudah dijalankan. Mari saudaraku, dengan berpuasa ini kita latih keikhlasan kita di dalam beribadah untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum minal aidin wal mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.